Ini perjanjian Indonesia dengan Uni Eropa di IUCPA sendiri, Pak, apakah ini menjadi angin segar gitu bagi para pelaku usaha di Indonesia atau justru Bapak menakar atau meneropong ini ada potensi gagal begitu, Pak? Enggak, saya kira semua menyambut dengan optimis ya Mhm, Mbak Sarah. mhm, Dan ini sudah ditunggu-tunggu sejak lama oleh para pengusaha kita. Jadi apa namanya kita sudah baca bersama bahwa kesepakatannya kita semua sepakat bahwa konsep perdagangan multilateralisme itu kita coba dorong. mhm, Jadi kembali tinggal bagaimana kita Indonesia sebagai satu negara dan perusahaan di bidangnya terus berbenah diri sehingga kita makin kompetitif sehingga dan kita bisa memanfaatkan apa namanya kesepakatan ini untuk memasuki pasar Eropa secara lebih agresif lagi, kira-kira begitu. Kembali Mbak, kata kuncinya adalah diri kita sendiri akhirnya. mhm. Oke, kata kuncinya itu ya, Pak, ya. Tapi mungkin apa sih sebenarnya mungkin produk-produk yang bisa dialihkan, yang biasanya diekspor ke Amerika yang bisa dialihkan begitu ya, Pak, ke Uni Eropa, Pak? Uh, Challenge-nya memang pasar akan gini, dari kita itu besarnya adalah tadi di tekstil, Mhm, apa alas kaki, furniture dan segala macam. Sebetulnya kita juga sudah masuk ke dalam pasar Eropa untuk hal-hal tersebut. mhm, Kalau kemudian itu dialihkan ke Eropa bisa, tetapi kemudian kapasitas daripada apa namanya konsumernya Eropa sendiri kan terbatas. mhm. Karena Eropa bagaimanapun juga negaranya pertumbuhan ekonominya tidak terlalu tinggi gitu ya. Bahkan kalau secara growth, GDP growth lebih tinggi, masih lebih tinggi Indonesia. Jadi walaupun bisa dialihkan tidak akan bisa dialihkan semua. Mungkin sebagian bisa dipindahkan ke Eropa, diserap oleh pasar Eropa, tapi tidak semua. Karena bagaimanapun market Amerika market yang sangat besar Oke, untuk produk dan komoditas tertentu ya. oke. Pak Budi, ini terkait dengan rantai pasok industri nasional, Pak. Ini bagaimana ketidakpastian global ini memengaruhi hal tersebut dan apakah ada strategi relokasi begitu, Pak, atau substitusi impor yang mungkin sedang dikembangkan? Ya, kembali ini sebuah apa namanya di dunia ini kan sebetulnya sudah terjadi rantai supply chain yang sangat terkait erat gitu ya dan segala macam. Jadi saya kira dengan konstelasi yang baru ini semua sedang mencari bentuk baik mencari pasar ataupun mencari supplier baru yang sekarang terdisrupsi, terganggu. Walaupun demikian, sebetulnya kalau kita Indonesia dan perusahaan di dalamnya, seluruh stakeholder berusaha makin kompetitif, ini sebuah peluang. Karena apa? Karena tadi bahwa apa namanya sentra-sentra yang di Cina pun Mhm. beberapa perusahaan akan berusaha mencari mengalihkan ke negara-negara lain. Nah, Indonesia termasuk salah satu yang diincar. Tinggal masalahnya kembali apakah berinvestasi di Indonesia itu menarik, kemudian kompetitif dan segala macam. Sehingga kemudian sentra industri yang tadinya ada di Cina bisa dipindahkan realokasi ke Indonesia. Jadi pada dasarnya kembali baik pasar maupun rantai supplier sekarang sedang mencari apa namanya partner dan bentuk yang baru. Kalau Trump konsisten ya, yang menarik kan bahasa arah ini kan Trump ini kan kalau dulu itu ya zaman dulu ada film Cina namanya jurusnya Dewa Mabuk gitu ya. Eh, eh, Dia dengan mudahnya hari ini bilang A, besok bilang B dan seterusnya. Jadi let's see ke depan akan seperti apa begitu. Oke, Pak, kalau terkait dengan hal tersebut, mungkin Bapak bisa melihat gimana sih sebenarnya posisi Indonesia ini dalam rantai pasok em, rantai pasok di global ini, apakah mungkin bisa diperkuat agar lebih tahan begitu terhadap guncangan eksternal, Pak? Iya, yang satu kan pasti kalau apa namanya kita dalam tatanan global apa perdagangan global
tentu kita masih menjadi bagian yang penting dari rantai pasok terutama di sumber daya mineral ya dan seluruhnya. Sementara kalau di apa namanya di hal-hal yang lain ya relatifnya ada di intermediary karena banyak juga dari sumber bahan bakunya kita sangat mengandalkan dari negara lain, import dari negara lain kita olah kemudian baru dijual. Sementara kalau sumber daya alam kan memang kita salah satu penguasanya dan itu menjadi penting. Nah, kembali bagaimana kita bisa membuat jadi kompetitif, saya kira satu yang paling penting bahwa apa namanya kepastian dalam berinvestasi di Indonesia harus ditingkatkan. Regulasi-regulasi dirapihkan. Kalau kita dengar beberapa waktu lalu Pak Prabowo dalam sarasehan mengatakan kita harus melakukan apa namanya penyederhanaan regulasi atau deregulasi hal-hal semacam ini yang perlu dilakukan sehingga orang berinvestasi di Indonesia apakah dari luar atau pengusaha kita sendiri itu makin mudah dan apa namanya membuat makin kompetitif. Saya kira itu yang dilakukan sehingga tadi kalau kita ada di rantai sebagai intermediary maka kita akan bisa menciptakan value added yang lebih tinggi. Kalau kita ada di source seperti sumber daya mineral dan segala macam, maka kemudian kita juga menjadi lebih kompetitif pada waktu kita mendeliver produk-produk kita ke pasar luar negeri. Kira-kira sih seperti itu. Oke Pak, terkait dengan pemerintah sendiri, ini sejauh mana sih sebenarnya peran Apindo dalam mendorong pemerintah gitu ya untuk menyusun kebijakan mitigasi resiko global? Dan seperti apa sih sebenarnya insentif ekspor ataupun relaksasi regulasi perdagangan ini sendiri Pak? Baik, jadi kami Apindo merasa sangat terhormat karena dalam berbagai macam kesempatan kami diundang juga untuk memberikan masukan gitu ya. Apakah kemarin pada waktu apa namanya terkait dengan Kemendak ya peraturan Menteri Perdagangan, apakah terkait dengan energi hijau SDM, apakah terkait dengan ketenagakerjaan. Nah kita dari berbagai macam sektor dimintain pandangannya juga oleh apa namanya oleh pihak pemerintah dan di situ kita coba memberikan masukan-masukan real karena kan memang Apindo kan isinya adalah para praktisi di lapangan lah Benar. pengusaha gitu ya real yang merasakan sendiri dampaknya dan peran pemerintah di sini sangat besar. Jadi satu kita yang dorong sekarang kemarin disampaikan oleh Ibu Ketum kita bagaimana kita bisa menjadi Indonesia Incorporated dalam arti uh, negara ini akan bisa tumbuh berkembang dan survive dalam situasi ini kalau kita bersatu padu sebagai Indonesia Incorporated di mana semua punya saham apakah pemerintah apakah pengusaha dan seterusnya dalam rangka apa namanya memperbaiki iklim kondusif daripada berinvestasi di sini kemudian juga menciptakan competitiveness secara general sehingga produk dan layanan kita menjadi kompetitif pada waktu kita masuk ke dalam pasar-pasar ekspor, produk kita juga menjadi lebih kompetitif. Kira-kira seperti itu. Jadi pada umumnya hampir di semua sektor, Mbak Sarah, kami diminta masukannya dan kami berkontribusi aktif untuk memberi masukan kepada pemerintah untuk hal ini.